أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الصائمين والصائمات القائمين والقائمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Semoga semuanya dalam keadaan move on, dalam keadaan semangat, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini subhanallah sudah masuk hari yang ke, kalau hari baru 4, malam yang ke-5. Nah, kena capek sudah nampak. Subhanallah, hampir tidak terasa. Ini nikmat luar biasa. Ya. Tiba-tiba sudah hari ke-5 besok, dan tak lama lagi hari raya. Iya kan? Semua yang akan datang tu dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Oleh itu perasaan ini adalah nikmat. Di saat kita menikmati walaupun merepotkan kita. Puasa sulit memang, tetapi mengasihkan. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri bersama, dan mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, nampaknya sudah mulai bertambah, maju. Dari malam kedua kemarin sekarang dah mulai bertambah, maju. Alhamdulillah. Tapi baru satu setengah sab lah, lebih sedikit tadi. Masih belum signifikan. Mudah-mudahan besok bertambah ke belakang. InsyaAllah ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT, khususnya juga di luar hujan. Jadi yang nak niat pulang tak dapat pulang sekarang. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yang menjadi guru kita, yang menjadi qudwah, pedoman dan teladan kita, yang disahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang terpelihara dari segala yang salah, dan beliaulah yang berada di puncak takwa, dan beliaulah a'lamul ulama, ulama yang paling alim, imamul ulama,
Makanya para ulama warathatul anbiya, hanya mewarisi, tidak boleh berkreasi menambah, tapi mengembangkan. Menambah sudahlah selesai, tapi mengembangkan boleh. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT membuat hati kita selalu condong kepadanya, mencintainya dengan sepenuh jiwa, dan ringan bagi kita untuk mengikuti dan menerapkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dan kita tak rela ditukar dengan ajaran manapun, seindah apapun dihiasi oleh syaitan, tetapi ajaran Nabi SAW tetap lebih indah di hati kita. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Seperti kemarin waktu kita dibatasi. Dibatasi, tak boleh panjang-panjang aja. Senyum aja, faham tu. Sebab akan ada lagi beliau nak naik juga ke sini. Ada maunya, masya-Allah. Oleh sebab itu saya coba sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya insya-Allah taala. Tapi singkatnya saya tahulah tuan-tuan sendiri. Ma'asyiral kiram, kita bicara lagi tentang indahnya puasa ini. Subhanallah, Allah berikan sasaran kita, sasaran paling hebat, yaitu taqwa. La'allakum tattaqun. Tidak ada yang di atas taqwa lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling tinggi derajatnya di antara kalian adalah yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li abyada ala aswada illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap orang non-Arab, orang kadrun dengan subhanallah. Tonton senang dengan istilah kadrun ni. Ya, lebih bagus kadrun kadal gurun daripada apa namanya, buaya darat. Tahu buaya darat? Tak tahu. Kalau sudah disebut buaya darat, sebutan baik atau sebutan buruk? Buruk ya. Tapi kalau kadrun biasa aja, bisa dimakan ke? Tahu kadal gurun? Enak dimakan? Tak tahu, saya tak coba-coba, tak berani coba. Katanya bagus itu untuk pria punya selera. Ya, kata orang, saya tak pernah coba. Nah, nanti kalau tuan-tuan ketemu dengan Ustaz Syafiq, dia suka itu, Syafiq bahasa lama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah di atas yang berkulit coklat, sawah matang kayak kita. Yang paling ancak kan cendawa itu kan, ya, jangan terlalu putih, jangan terlalu hitam, yang pas coklat, krim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, syukuri apa yang ada. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, supaya seperti kita ini tahan panas, tahan dingin. Ma'asyiral kiram dirahmati, tidak ada kelebihan illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Berarti kesempatan untuk bertakwa sebagaimana terbuka bagi orang Arab, terbuka bagi orang yang bukan Arab. Sebagaimana terbuka bagi orang berkulit putih, terbuka bagi yang berkulit hitam. Bahkan mungkin banyak yang bertakwa di kalangan hitam daripada yang berkulit putih. Pasalnya apa? Yang kulit putih ini banyak bangga-bangganya, kulit hitam banyak munajatnya. Iya, banyak sedihnya, sehingga senantiasa istighfar, astagfirullah, apa dia hitam kulit saya, apa dia hitam ayamak. Subhanallah. Jadi banyak istighfarnya. Kalau putih tak, banyak bangga, banyak ujubnya, banyak ria. Betul? Tak semua dah.
Nah semua ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ketika di khalayak ramai di Hajjatul Wada, di depan orang-orang di Mina, dia katakan at-taqwa hahuna, atau di Arafah ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ini Nabi yang katakan, Nabi benar. Tapi ada pula yang memakai itu juga. Apa? Sakit, bukan sakitnya dosti di sini, bukan. Saya takwa di sini, Pak, bukan di rambut saya. Rambut saya memang terbuka, tapi saya tidak jilbabin kepala, tapi jilbabin hati saya. Jadi yang disuruh jilbab kepalanya, tapi dia jilbabin hatinya. Makanya hati tertutup menerima kebenaran. Kan ditutup. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan peluang seseorang itu masuk surga atau masuk neraka ada pada hatinya. Ini terjemahan, mohon maaf karena ikut terjemahan lama. Al-qalbu itu terjemahan aslinya jantung, tapi terjemahan kita hati. Sawit jantung bayi hati nak bolam jantung. Jadi jantung hati, masya Allah. Siapa tadi tu yang bilang jantung hati? Syekh mau hadiah juga nampaknya. Baik, sini Syekh. Saya hargai, masya Allah. Siapa sih Syekh? Tak mau. Hadiah tak boleh ditolak. Hadiah tak boleh ditolak. Mat, tolong Mat. Dia malu. Tahu kita kalau padahal dikasih mau dia. Mau tapi enggak ada yang merah. Enggak apa-apa ya. Enggak ada yang merah lagi, mana? Ini aja, Mat. Cukup satu ya. Istri berapa? Satu. Kalau satu aja. Kalau sempat dua, saya kasih dua tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf ya. Nah. Kau enggak niat ben kiamat dulu. Sampai di mana tadi Syekh? Jantung hati. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, innamal yablughu al-'abdu manazil as-sayri ila rabbil alamin biqalbihi la bijasadihi. Kama qala alaihi rahmatullah. Seseorang itu sampai naik ke tingkatan-tingkatan tertinggi dari perjalanan seorang hamba menuju Rabb-nya dengan apa yang ada di hatinya, bukan yang ada pada jasadnya. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam jadikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat, artinya tidak menilai seseorang itu di antara kalian karena bentuknya. Subhanallah. Untung bukan karena bentuk. Sah? Jadi bukan bentuk yang dilihat. Wala ila amwalikum, dan bukan harta benda yang kalian kumpulkan. Untuk apa? Itu milik Allah juga. Bentuk juga ciptaan Allah juga. Dan dia yang menentukan semuanya. Walakin yanzuru ila qulubikum, dia melihat apa yang ada di hati kalian, melihat hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal yang dilahirkan oleh hati tersebut. Maka hati yang bersih melahirkan tauhid dan amal yang bersih pula. Hati yang kotor melahirkan syirik atau nifaq atau kekufuran dan bahkan syubhat
dan melahirkan amal-amal yang kotor dan penuh dengan syubhat pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati itu adalah tempat bahagia dan tempat menderita. Sakit hati saya dibuatnya, atau senangnya hatiku melihatnya, ya tak? Senang hati, sakit hati, pedih hati, apa lagi? Gembira hati, merekah hati dan sebagainya. Manyang hati, subhanallah, manyang hati, menggelinjang hati. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hati ini tempat aneh, subhanallah. Tauhid di situ, iman di situ, tetapi kekufuran juga di hati, syirik ada di hati, kemunafikan ada di hati. Maka syaitanir rajim sangat antusias dan berambisi sampai ke hati kita. Qalb itu, jantung itu maksudnya, jantung hati. Nah, makanya Nabi ingatkan, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan ikut di dalam darah, dia ikut di dalam tubuh anak manusia, ikut aliran darah. Makanya ketika orang marah, darahnya bergejolak. Tidak sekali pasti sampai setan enggak dalam dana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan dadanya berdebar-debar, jantungnya detaknya kencang. Karena apa namanya, ditunjuk-tunjuk sama syaitan ar-rajim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, hati ini yang menyebabkan orang masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha. Sesungguhnya telah kami siapkan, kami campakkan ke dalam neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Hati yang lahum qulubun la yaqiluna biha, yaitu jantung hati yang tidak digunakan untuk memahami. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, siapa yang bertakwa, siapa yang bersih hatinya, maka puasa baginya semakin indah. Dan siapa yang belum merasakan indahnya puasa dengan segala amal yang mengikutinya, maka tolong diboloh hati itu. Bahasamu memboloh hati. Tidak boloh negai je lah. Bahasamu memboloh hati. Sebab kalau hati lah terboloh, negai lebih terboloh. Tapi kalau hati tidak selesai, tidak akan jadi mula negai dah. Apa sebab? Ya hati. Walaupun calon bolo, awak buat program mancak, datang das masuk jadi. Diuntung program dia. Jadi boloh. Jadi mula? Tidak. Yang ada bulionya. Bulio dan negai nya. Kau muslim tentu bahasa bulionya. Nya bulio dah ada positif, ada negatif. Kalau ketika wangi ke anak jatuh, lay bulianya kan itu ya. Itu tak tambah nangis anak dia. Yang bulianya, artinya bulia ban. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Bersama memul hati. Sebab hati itu digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu seperti penguasa yang menguasai dan memerintah seluruh anggota tubuh kita. Maka bila hatinya di sini bertakwa, maka akan ikut bertakwa tangannya, akan bertakwa telinganya, akan bertakwa lisannya, akan bertakwa matanya, akan bertakwa bahkan cinta, benci dan sayangnya. Tapi kalau seandainya takwa tidak ada, maka tangan akan lebih tidak bertakwa lagi.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Nabi katakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingat, sesungguhnya di dalam tubuh kita, semua kita punya, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ada segumpal darah itu daging, mudghah. Kalau alaqah darah, mudghah daging, kan bisa dimakan. Baik, condor darah itu condor daging. Tidak pernah makanan jantung. Jantung leh, nak jantung pisang dah sih. Jantung apa? Jantung unta. Tidak, jantung kabau. Kalau dah ke iya yo, semua cik jantung kabau mah. Kalau tidak ada piti, ceden. Ya, insya-Allah kalau tak seperompet telan balin. Tapi kalau setengah kilo pun yang lamunya. Insya-Allah, ya. Kayak kadang-kadang aja lah malu lele. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jantung ini, segumpal mudghah yang beratnya sampai sekilo, tidak sampai ya, 3/4 kilo. Bila ini salih, tubuh semuanya ikut salih. Dan bila tidak salih, rusak, tubuh semuanya rusak. Makanya tangan yang suka memberi itu karena jantung hatinya yang insya Allah bersih. Anggota tubuh yang senantiasa selektif mengamalkan amalan yang disukai Allah. Dan dicontohkan Nabi SAW, tanda bahwa di sininya bersih dari syubhat. Dan niat seseorang beramal karena Allah, tak bercampur dalamnya riya, tanda tauhid di sininya adalah bersih. Tetapi bila dalam beramalnya, beramal karena Allah tapi ada unsur riya di dalamnya, ada unsur syirik bahkan di dalamnya, tandanya di sini tidak bersih, tidak takwa. Maka Ramadan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, menjadikan kita betul-betul seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa puasa tak mungkin dilakukan kecuali dengan hati yang ikhlas. Mengajar kita membersihkan niat kita. Dan niat itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari sisi fikih memang ada khilaf di antara ulama, apakah diniatkan dengan lisan atau cukup dengan qalb. Secara bahasa, niat dalam hati. Secara syar'i, niat dalam hati. Lalu sebagian ulama berijtihad untuk menguatkan hati diiringi dengan ucapan lisan. Wallahu ta'ala alam. Kalau tujuannya bukan berpatokan pada lisan ini, mudah-mudahan ini ijtihad yang makbul. Tetapi kalau itu yang dianggap niat, maka niat belum terpasang. Kalau hanya untuk menguatkan, barangkali ini bisa diterima. Tapi kalau itu jadikan patokan niat, niat itu fil qalbi. Walaupun kita umumkan dengan mikrofon beramai-ramai, misalnya nawaitu sawma ghadin an adai faridatin li syahri Ramadan lillahi ta'ala, tapi hati tak ikut, maka tidak sah niatnya. Tetapi kalau seandainya kita berniat tanpa dilafazkan dan betul ada dalam hati, maka ini sepakat diterima dan sah. Maka kadang-kadang gara-gara dilafazkan payah masang niatnya, payah masang apa dia itu? Ada seorang dosen lah, doktor, kalau musafir tidak pernah jamak qasar dah. Payah adanya. Apa payah? Payah masang niat. Payah masang niatnya panjang kan? Sang salat biasa payah masang niat, jangan jemaah. Ketika tidak musafir jangan jemaah. Apa nak jemaah apa? Nyoba tambah makmumannya. Yang tanpa makmumannya lah, sampai adaan lillahi ta'ala lah payahnya masangnya mestilah antara al dengan bar gitu. Jadi Ahmad al-Bar. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang mudah tu jangan dipersulit. Makanya banyak orang was-was gara-gara masang niat.
Allah mudahkan. An-niyatu qasdul qalbil amal. Niat itu adalah hati bermaksud mengerjakan. Tinggal meluruskan dengan lillahi ta'ala. Betul? Jadi datang ke masjid, orang berwudu lillahi ta'ala. Kemudian datang ke saf, baca takbir, lillah atau bukan? Lillah. Selesai. Kenapa mesti antara al dengan bar? Al-bar. Kaum muslimin dan muslimat, jangan dipersulit, ya, jangan dipersulit. Banyak orang was-was gara itu. Sehingga mungkin tonton pernah saya kisahkan kisah orang baru masuk Islam 10 orang asli di Malaysia, lalu diajar salat oleh syekhnya atau ustadznya. Ustadz, ikut apa yang ustadz buat ya. Ya, ustadz yang buat. Akhirnya astagfirullah, enggak jadi. Baca lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad Allahu samad, sampai qul a'udzu birabbin nas. Lama pula nunggu kan. Habis itu baru Allahu, astagfirullah, enggak jadi. Enggak jadi sampai 10 kali. Akhirnya yang belakang yang baru masuk Islam ni, Ustaz, boleh saya cuba Ustaz? Boleh dan cubanya ya. Oh ya, silakan. Akhirnya apa baca tadi Ustaz katanya? Allahu Akbar. Ya mulai Allahu Akbar. Saya sekali aja bisa. Saya sekali aja boleh. Jadi yang baru masuk Islam mudah masang niatnya. Yang lama masuk Islam payah masang niatnya. Ini mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi niat itu fil qalb. Ya, di dalam hati. Tapi bagi yang nak nambah, mempersulit diri, silakan. Tapi kita tidak menganjurkan. Ya memang ijtihad ulama, bukan orang sembarangan. Ulama yang berijtihad, ya kita hormati. Artinya, tetapi hasilnya banyak terjadi was-was. Banyak terjadi was-was. Kami imam masjid kami di Jakarta selama 2 tahun saya hampir pula kena was-was gara imamnya was-was. Tidak pernah langsung sekali Allahu Akbar, mesti 3 minimal. Ya, kadang-kadang sampai 7 kali baru masuk barnya. Baru masuk. Akhirnya orang sudah terlanjur begini kan, dia ulang lagi, tanggalkan lagi. Allah musta'an. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau bisa dipersulit, jangan terbalik ya. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jelas? Ya, bukan. Tapi jangan ditafsirkan. Oh, tidak menghormati ulama, bukan. Ya, kita menghormati ulama, kita hormati. Jelas. Cuman satu, secara syar'i niat itu diajarkan Nabi dalam hati. Secara bahasa niat juga dalam hati. Betul? Lantas apa yang mau dicari lagi? Hakikah lughawiyah begini, hakikah syar'iyah seperti ini. Dan kebiasaan ulama juga, atau kebiasaan sahabat dan para tabi'in di zaman mereka juga tidak melafazkan niatnya. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, siapa yang masih ingin susah, tapi jangan sampai was-was, balik ke hati. Jadi puasa ini mengajar kita ikhlas. Puasa membersihkan hati kita daripada rasa marah, karena sifat orang bertakwa itu menahan amarah. Puasa melatih kita untuk saling memaafkan. Makanya kalau tuntun dah biasa puasa sunat sebelum ini, tapi belum juga ada memaafkan, perlu lagi acara maaf-maafan. Ini masalahnya kita, karena memang maaf itu berat bagi kita. Iya, minta maaf senangnya, tapi memaafkan payah. Maaf cuy ya, yangnya, tapi dia bolehnya neko. Nyalah maaf tapi macam neko. Maaf apa yang macam itu kaum muslimin? Makanya ada suatu kebiasaan kita di negeri kita ini, baundiang sudah makan. Soubale ya. Tapi bohongi mau bagi arifan lokal. Iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau baundiang sudah makan, itu badan tongange, semangat tinggi. Akhirnya membantah atau enggak rapat. Sudah itu pulang siang-siang, dan bawa pulang. Iya. Iya tak? Awas suaknya. Tak lopi hati diulanglah suak dah lah. Tapi kalau Arab lain, makan sudah
makan sudah baundiang. Ketika rapat, ketika baundiang cenderung basiangnya, tu basiangnya. Tapi ni basiangnya. Wah cenderung bantah-bantah. Cenderung kali lulu kawan lagi. Tapi setelah itu mereka makan bersama. Sacopa lah mau siapa nama? Sadulang makan. Tak mungkin tu sumber nasi tu saya. Jadi makan sudah baundiang, ada peredanya. Memang lama menyelesaikan masalah ketika sama-sama lakanya makan. Nah, sama makan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi tak apa tawil lah. Baundiang sudah makan kecuali si sambau. Si sambau ya terloyo dia. Baundiang nak lu bau mau makan. Allah musta'an. Memang kalau padita payah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waktu lemandang-mandang. Nah. Jadi puasa ini memang membersihkan hati kita, membersihkan dari rasa kikir. Maka Ramadan mengajar kita untuk pemurah. Pemurah sesuai dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita hanya punya untuk diinfakkan senyum, senyumlah selalu, asal jangan senyum sendiri. Ya, asal jangan senyum sendiri. Tersenyumlah, karena senyum itu sedekah. Tapi senyum yang tulus dari sini, jangan senyum sinis. Ya ada galak je nya, tapi sakit hati nengoknya galak dah kaum muslimin dan muslimat. Galak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, siapa yang belum membersihkan di sini, maka jangan harap mendapat derajat tertinggi. Karena amalan itu akan dikarantina. Bila terjadi antara dua orang hamba yang tidak berbaikan, hatinya tak selesai sehingga tak ada cinta di antara mereka berdua, Allah katakan amhiluhuma hatta yastaliha. Tunggu, jangan diangkat dulu amalnya sampai mereka berbaikan kembali. Oleh sebab itu kaum muslimin, tidak usah tunggu saudara kita minta maaf. Ya, jadilah seseorang yang setiap malamnya berdoa menjelang tidurnya, ya Allah, sesungguhnya siapapun yang berbuat kebaikan kepadaku, lipat gandakan untuknya kebaikan, dan siapa yang berbuat keburukan terhadapku, maka jadikanlah itu sedekah bagiku. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidur semakin nyenyak, makan semakin banyak. Jelas? Sebab apa? Kita tidak memikul membawa dendam dalam hati. Makanya alhamdulillah satu-satu nikmat yang bisa ana nikmati selalu, semakin banyak masalah, lolok tambah lama, makan tambah banyak. Jadi saya tak pernah mau membawa masalah ke tempat tidur. Beko bantar aja bini toge bantar je uang tak mundur. Kemudian tak mau bawa masalah ke meja makan. Jauh masalah kan diselasin, awak tak ada tenaga untuk nyelasin. Lebih baik makan, tinggalkan masalah, tidur, hapus seluruh masalah. Bisa? Dengan demikian insyaAllah hati kita semakin bersih. Semak-semak itu harus ditebas dengan puasa di bulan Ramadan. Semoga takwa itu menjadi cita-cita yang tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.